Halo guys, welcome back to my channel Asep IT yang selalu berbagi tentang dunia teknologi informasi, baik dunia hardware komputer, dunia jaringan komputer, dan dunia teknologi lainnya lah ya. Baik, nanti IoT juga akan saya pelajari. Oke, di kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial ya, yang udah saya praktekin sebenarnya ini di dunia industri software gitu ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorialnya tentang backup database MySQL atau juga bisalah MariaDB juga gitu ya. Sini sih MariaDB saya pakainya ya. Nah, sebelum kita melakukan backup, saya sedikit highlight dulu ya. Pentingnya backup ya di dalam dunia software ini ya. Misalkan kita tahu ya di tanggal berapa tuh ada kejadian tentang kebakaran di cyber gitu ya, di gedung cyber yang kita tahu gitu ya, yang di Mampang itu. Kita tahu itu suatu kejadian yang tidak mungkin atau yang tidak diperkirakan ya tahu sendirilah gedung cyber gitu yang udah kualitasnya Pusat Data Indonesia aja sudah ada pasti resiko tentang kebakaran gitu ya, banjir gitu ya. Makanya kita harus berjaga-jaga supaya hal tersebut tidak terjadi gitu ya. Nah, sekarang coba saya akan praktekkan backup database ini. Oke, di sini saya sudah merangkum semua skripnya, saya simpan di GitHub. Itu ya, reponya juga nanti akan saya cantumkan di link description gitu ya. Di sini saya open gitu ya, jadi kalian bisa nge-clone-nya. Nah, backup database ini menggunakan cron ya, cron tab ya, yaitu dia cron ini berfungsi sebagai event scheduler ya, yang dimana dia bisa men-trigger suatu script apapun itu lewat cron tersebut. Oke, seperti itulah. Nah, di sini ada beberapa file yang saya siapkan. Ini readme, ini hanya sekilas cara penggunaannya. Kalian kalau mau nanti kalau videonya kurang detail bisa kalian lihat juga. Oke, di sini ada INV-nya. INV di sini ini sebuah file konfigurasi yang dimana nanti akan dibaca oleh script ya, yang dimana di sini berisi tentang akses ke dalam database. Ini biasanya kalau DB hostnya ini bisa localhost atau 127.0.0.1. Nah, ini database-nya apa yang akan di backup, ini user database-nya sama ini password database. Itulah sekilas tentang file INV. Oke, next-nya di sini ada cron backup. Cron backup ini nanti akan berfungsi sebagai trigger backup-nya ya gitu ya. Jadi nanti dia akan menjalankan tiap jam 1 malam. Kalau ini saya scriptnya nih, makanya di sini kan cron ini 001, ini tiap jam 1, ini tiap hari, ini tiap minggu, ini tiap bulan. Dia di backup tiap hari, tapi di sini juga saya siapkan karena kalau di backup tanpa kita delete gitu ya. Di sini saya menyiapkan juga script delete-nya yang dimana berfungsi untuk mendelete data yang lebih dari 30 hari kalau di sini. Tapi nanti kita juga bisa tergantung fleksibel ya, tergantung permintaan kita. Misalkan takutnya storage penuh, ya udah kita plusnya misalkan jadi ganti plus 2, jadi cukup 2 hari aja, atau plus 1 gitu ya, cukup 1 hari aja yang kita backup gitu. Oke, disitulah penjelasan singkatnya. Yang di sini juga ada nih daily backupnya. Ini script yang akan menjalankan backup database gitu ya. Di sini kebetulan database yang saya gunakan MariaDB. Nah, di sini kebetulan sebelumnya pakai Docker, tapi ini nanti pakai database langsung nih, nggak pakai Docker ya. Oke,
Coba kita praktekkan. Pertama kita clone dulu revonya yang sudah saya buatkan ya, biar kalian tidak membuat ulang gitu ya. Kita masuk ke home ya biar rapi. Kita clone aja di sini. Kita clone. Kita tunggu proses clone reponya. Oke, udah selesai. Sebentar karena ini kecil ya. Filenya juga cuma berapa KB kali ya gitu ya. Nah, filenya 140 KB. Oke, coba kita masuk ke dalam ininya ya, backup MySQL nya. Oke, sorry. Coba kita masuk ke dalam foldernya ya. Di sini foldernya backup MySQL. Coba kita buka. Nah, kalau kita lihat ini di readme udah saya info gitu ya di GitHub. Pertama, copy file daily backup ke user local bin gitu ya. Kita copy cp daily backup user local bin. Oke, kita copy ke sini and then coba kita change directory ke user local bin. Jadi user local bin. Oke, lalu kita change mode di sini biar dia read write-nya jalan. Lalu kita cek lagi. Oke, daily backup-nya udah kita copy ke user local bin. Oke, nextnya ini kita udah sampai sini. Nah, kita copy juga cron backup-nya yang dimana ini fungsi script ini dia akan menjalankan tiap, kalau di script ini jam 1, nanti kita akan rubah tiap jam yang mendekati saya buat kontennya ya. Oke. Ini jam 19.20 ya. Berarti kita copy ini cron backup-nya. Oke. Kembali lagi ke sini. Ini saya perkecil. Nih, ke home lagi. Backup MySQL. Nah, ini akan kita backup ya, ini akan kita copy ya ininya ya, cron backupnya cp cron backup ke etc cron.d. Nah, oke. Nah, lalu si .env nya ini di GitHub ini kan ada .env ini kita copy ke folder yang akan kita jadikan backup. Nah, coba kita copy .env nya ya guys, .env ke home backup. Sorry, sedikit typo. Oke, jadi nanti kita akan membackup database di dalam directory home backup. Kita pastiin. Oke, di sini sudah ada nih filenya. Oke, coba kita buka guys. Pakai VI aja ya. Atau kalian kalau ini nano bisa, saya senang pakai VI. Oke, di sini ada DB host. Nah, di sini kita masukkan 127.0.0.1. Oke. Database yang akan kita backup. Nah, di sini kita coba buat backup, buat database dulu ya, biar bisa di backup ya. Show database. Nah, coba kita use Laravel ya. Misalkan database-nya, nama database-nya Laravel. Coba kita show tables. Nah, ini ada tables nih guys ya.
ada 3 tables yang akan kita backup. Oke, sudah ada nih database yang akan kita backup. Selanjutnya kita config lagi env-nya. Nama database yang akan kita backup yaitu Laravel. Ini nama databasenya. Terserah kalian ya, nanti sesuaikan. Kalau di sini saya nama databasenya yang akan di backup Laravel. User login ke databasenya apa? Di sini saya root nih. Oke, itu passwordnya ya. Nah, jadi kita akan membackup database Laravel ini tiap jam 1 malam, gitu ya. Tapi ini kita sesuaikan ini biar nanti kalian bisa lihat hasilnya ya. Ini jam 19 saya bikin kontennya. Oke, nextnya INV sudah kita konfigurasinya sudah. Nextnya tadi cron backup juga sudah kita pindahkan ya ke etc cron. Nextnya coba kita lihat script daily backupnya. Oke. Daily backup tadi udah kita copy ke user lokal bin. Nah, ini scriptnya ada di sini ya. Kita pakai VI aja daily backup. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat scriptnya, kalau kalian pengen lebih jelas, coba kita keluarin dulu, sorry. Nah, ini backupnya pakai Docker ya. Kalau di sini nggak, karena di server saya nggak pakai Docker, kita hapus aja sintak Dockernya. Jadi cukup ini MySQL dam in u di sini db user. Nah, di sini ada config-nya nih. Jadi kalau kita baca di sini, ini ada sebuah sintak buat ngebaca filenya ada di sini nih. Kita arahkan yang benar. Tadi ada di home ya, env-nya home backup, and then kita lihat di sini ada .env. Ini tadi yang kita konfigur ya untuk akses ke database-nya gitu. Ini .env. Kalian harus lihat di sini. Kalau kalian lihat /home backup .env, kalian harus sertakan juga kutip di sini. Kalau kalian nggak sertakan, ini nggak akan terbaca nih konfigurasi, nggak bakalan keambil ini konfigurasi ininya ya, konfigurasi kontennya. Jadi pastikan kutipnya di bawah, ini kutip 1 bukan kutip 2. Oke. Oke, kita back lagi ke daily backup. Jadi di sini db user ini dimasukkan dulu ke dalam variabel db user. Kita ambil dari config dengan nama db username, db password kita ambil dari config juga dengan nama db password. Jangan lupa kutip-kutipnya ya. Makanya ini kalau mau simple, clone aja dari repo saya, nggak apa-apa. db name sama db host. Oke. And then di sini bisa kalian lihat ini hanya sekedar, kalau restore-nya ini ya, kita nggak usah ini restore-nya pakai. Oke. Nah, di sini kita jalankan sintak terakhir, MySQL dam in u, db usernya ke sini ke atas, passwordnya ke atas sini. Oke. And then db hostnya ke atas juga sini, db name-nya ini ke sini. db name-nya tadi kita Laravel ya. Lalu akan kita kompres jadi gzip, kita simpan ke dalam folder home backup dengan format tanggal sama bulannya, lalu di belakangnya kasih postfix backup.sql.kz gitu ya. Ini nanti dalam sini ada filenya ya, .sql. Oke, kita simpan escape.2 wiki ya, jangan lupa. Nah, sebelum kita jalankan menggunakan cron yang otomatis, kita coba jalankan manual dulu ya, manually. Oke, di sini nama scriptnya daily backup. Coba kita panggil dengan manggil sh daily backup. Oke. Nah, sintak ini sudah jalan ya
dengan sempurna ya. Coba kita hasil backup-nya kita lihat di sini. Home backup. Nah, ini file backupnya guys ya. Di sini kita sudah berhasil membackup satu database. Nah, ini dengan format tahun, bulan, tanggal. Oke, coba kita ekstrak ya. gzip min-d, nama file yang dikompresnya apa. Oke, berhasil. Nah, ini guys filenya ya. Coba kita lihat dalamnya. VI 2021. Oke, isinya ini sudah ada semua, sudah ke backup semua ya. Jadi di sini kita sudah berhasil nih guys backup database Laravel. Lalu biar dia otomatis backupnya, kita tidak perlu lagi yang namanya menjalankan tadi SH daily backup. Kita gunakan event scheduler, yaitu kalau di Linux menggunakan cron. Oke. Di awal sudah saya jelaskan konfigurasinya, sudah kita copy ke etc cron. Berarti kita masuk etc cron.d. Kita make sure. Oke, ini file kita nih guys ya. Ini file apa? File konfigurasi cronnya ya. Kita buka vi cron backup. And then, nah ini kita lihat nih guys ya. Sekarang jam 19.45 pas saya buat konten. Kita akan backup di 19.47 aja ya. Kita backup di 19.47. Oke. Nanti ininya jam 19. Oke. Ininya 47. Itu guys. Jadi ini akan kita backup di 19.47 dengan lokasi scriptnya user local bin daily backup. Oke. Oke, kita coba deh. Oke, ini masih 46. Kita coba hapus dulu ya. Oke. Nah, kita tunggu nih regular backupnya. Coba lihat cronnya jalan nggak? Oke, di sini kalau kalian lihat, nah ini dia memanggil sebuah fungsi atau script yang kita cronnya memanggil sebuah script ya. Jadinya harusnya ini udah jalan nih guys ya. Ini udah jalan nih cronnya, betul nggak? Dev ya, betul ya. Jadi dia cronnya dijalankan 19.47. Besoknya juga akan dia terus reguler dijalankan ya sampai VPS-nya mati kali gitu ya. Jadi ini tuh untuk prepare kalau di database kita bermasalah. Ini masih dalam single server sih guys ya. Jadi di server yang sama saya lakukan backupnya. Kita cek ya di sini ya. Oke. Nah, ini. Oke, backupnya sudah berhasil guys ya. Jadi kalian bisa ikuti tutorial video ini. Kalian juga bisa clone repo-nya ya, udah saya siapkan di repo saya nih di sini di GitHub ya. Nah, kalau untuk delete-nya ini kalian bisa menggunakan cron delete backup rotate. Artinya dia akan mendelete backup gitu ya, yang udah kita backup jadi kita delete gitu. Supaya tidak bengkak hosting kita ya. Gitu ya. Caranya gimana? Ini juga sama ya guys ya. Kalian copy ke cron.d-nya. Gitu ya. Tadi filenya ada di backup MySQL. Nah, ini kan cronnya. Kalian bisa copy aja. cp cron delete cp cron delete backup rotate, kita copy ke etc cron d. Nah, cd etc cron.d.
Oke, di cronnya ini sudah ada nih cron delete-nya. Ya. Nah, tinggal kita rubah aja. Cron delete backup rotate. Oke, di sini kita akan mendelete-nya tiap berapa hari gitu ya. Maksud di sini plus 30 itu gini guys. Jadi kalau ada sebuah directory yang lebih dari 30 hari itu akan di delete. Nah, biar kita nggak terlalu panjang, kalau 30 hari terlalu panjang, kita kasih plusnya 1. Kalau plusnya 1 itu berarti dia mulai dari 0 ya. Jadi kalau udah, coba aja kita kasih 0 ya. Harusnya dia mendelete backup tadi ya, gitu ya. Coba kita kasih 0, kita kasih waktunya, kita lihat sekarang jam berapa nih guys. Dead jam 19.50. Kita 19.52 akan kita delete backupan tadi ya. Oke, kita delete nih guys. 19. Ini jam ya. Ini menit ke 52. Oke. Ini ls -a/home backup. Oke, filenya masih ada ya, ini belum ke delete. Coba kita lihat cronnya. var log cron. Nah, ini dia udah manggil nih guys, keburu manggil ya. Ini manggil daily backup nih. Ini yang masih yang tadi, sorry. Ini belum. 19.52. Kita cek sekarang jam berapa. Lihat. 51. Kita sabar 1 menit lagi guys. Kita harus pastikan file di sini ke delete ya. Tunggu. Nah, ini dia udah, cron kita sudah memanggil fungsi delete backup. Kita cek nih direktorinya apakah ke delete. Coba kita cek ya. Oh, ini ada something. Kalau kalian ini, karena ini direktorinya belum lebih dari sehari guys. Oke guys, ada something nih. Jadi ini harus kita coba kita modifikasi ya, backupan current date-nya ya. Maksudnya di sini pas backup date-nya saya mundurin ke 2013. Jadi ini harusnya bisa kehapus nih guys ya. Coba kita cronnya kita modifikasi lagi. Sekarang jam 19.55. Coba kita pajuin 19.57. Oke. Cron delete rotate. Ini 19.57. Oke. 56. Oke, kita tunggu sebentar. Var log cron. Oke. Ini reload. Tunggu kita dia sampai manggil fungsi cronnya ya. 19.57. Jadi nanti impactnya ini directory ini akan hilang ya guys, directory backupan tadi. Fungsinya jadi kita nggak usah delete manual gitu, tapi dengan delete otomatis gitu. Tapi tetap delete-nya kita ukur, misalkan delete yang lebih dari 30 hari kayak gitu-gitu. Nah, ini sudah manggil fungsinya, coba kita lihat. Nah, oke guys, sukses di sini sudah sama delete-nya juga. Jadi kalian bisa ikuti tutorial video ini ya sampai dengan selesai. Ya, nanti juga akan saya cantumkan ya di link description-nya ya, reponya. Oke,
Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya guys. Thank you for watching. Bye bye.